CEO dingin lewat pasar malam, tak sadar jatuh cinta pada gadis penjual gorengan. Hujan baru saja berhenti di Seoul malam itu. Udara lembab, lampu kota memantul di jalanan yang masih basah, dan suara musik dari pasar malam yang baru dibuka kembali terdengar bersahut-sahutan. Aroma jajanan, tawa pengunjung, dan hiruk-pikuk pedagang menciptakan suasana hangat yang kontras dengan dinginnya udara musim semi. Namun, di balik keramaian itu, ada satu sosok yang seolah tidak cocok dengan suasana pasar malam. Jung Hae-rang, CEO muda sebuah perusahaan raksasa teknologi, Frostlink Corporation, yang terkenal karena inovasinya sama dinginnya dengan pemimpinnya. Hae-rang terkenal dengan tatapan tajamnya, jarang berbicara, disiplin setingkat militer, dan keputusan-keputusan yang dingin namun jenius. Media menjulukinya CEO es abadi. Dan malam itu, secara kebetulan atau mungkin takdir, Hae-rang harus melewati pasar malam kecil di distrik Seongbuk karena jalur limusinnya ditutup sementara akibat festival budaya. Gunakan jalan alternatif, perintahnya singkat pada supir. Tapi mobil besar itu terlalu sulit masuk. Dengan enggan, Hae-rang memutuskan turun dan berjalan kaki melewati kerumunan. Di saat yang sama, seorang gadis dengan daster polkadot, celemek kuning, rambut disanggul acak karena sibuk, dan wajah penuh senyum, sedang sibuk menggoreng adonan bulat di wajan besar. Minyak panas meletup, aromanya memikat siapapun. Gadis itu bernama Lee Yeon-woo, penjual gorengan yang menjadi tulang punggung keluarganya. Tak ada yang tahu bahwa malam itu pertemuan singkat itu akan mengguncangkan hidup. Dari kecil, Jung Hae-rang tidak pernah merasa hangat. Ayahnya adalah konglomerat perfeksionis, mengejarkan kekuasaan dan ketegasan, tapi tidak pernah kasih sayang. Dalam dunia bisnis, tidak ada ruang untuk kelembutan, kata ayahnya. Hae-rang tumbuh menjadi mesin yang dingin, pekerja tanpa emosi. Tidak pernah sekalipun ia tertarik pada seseorang. Para wanita yang mengejarnya mundur setelah 1-2 kali kencan formal, karena dia tidak pernah mengeluarkan senyum, apalagi perhatian. Keberhasilannya di usia muda membuatnya semakin berjarak dari dunia luar. Dan kini, CEO yang biasanya duduk di ruangan kaca 40 lantai itu harus berjalan kaki di pasar malam. Berisik sekali, gumam Hae-rang alis mengkerut. Ia berjalan lurus, menatap ke depan seolah kerumunan itu udara belaka. Sementara itu Yeon-woo berkeringat karena banyak pelanggan. Gorengan buatannya terkenal murah dan enak. Kadang ia bercanda dengan pembeli. Kadang ia pura-pura marah pada anak kecil yang mencuri satu potong. "Yah, itu belum bayar!" teriaknya sambil berkacak pinggang. Anak itu lari sambil tertawa. Yeon-woo ikut tertawa. Dia selalu ceria, meski hidupnya sulit. Ayahnya sakit dan tidak bisa bekerja, ibunya sudah lama meninggal. Dia menghidupi adiknya yang masih SMA. Tetapi Yeon-woo tidak pernah mengeluh. "Onni, satu pakai campur," kata seorang pelanggan. "Sebentar ya, gorengannya panas nih, jangan rebutan," seru Yeon-woo. Di antara minyak yang meletup dan wajan yang berasap, wajah Yeon-woo bersinar oleh cahaya lampu kios. Hae-rang berjalan cepat melewati kios-kios, tapi berhenti tiba-tiba ketika ada percikan minyak goreng kecil menyentuh lengan jasnya. "Ya ampun, Mianhe, Mianhe, aku nggak sengaja," panik Yeon-woo. Dia menyodorkan tisu. Hae-rang menatapnya dingin. Tidak marah, tidak bicara, hanya menatap. Tatapan itu membuat kebanyakan orang gemetar. Tapi Yeon-woo malah balik menatap tanpa takut. Kenapa lihat aku begitu? Jas mahal ya? Aduh, aku cuci deh. Kasih ke aku aja jasnya, aku laundry besok. Hae-rang tertegun. Tidak ada yang pernah berani bicara begitu padanya. "Aku tidak butuh itu," jawab Hae-rang datar. "Ya kan takut jasnya rusak gara-gara minyakku." "Tidak apa-apa." "Loh, beneran? Biasanya orang marah kalau kena minyak panas." "Tidak, itu hanya noda," mengernyit Yeon-woo. Dingin banget ngomongnya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Hae-rang tidak tahu harus menjawab apa. "Hei, kamu sudah lewat sini berarti harus coba gorenganku. Aturan pasar malam," kata Yeon-woo sambil menjulurkan sepiring gorengan. Hae-rang menatap piring itu seperti benda asing. "Aku tidak makan makanan berminyak."
Ya ampun, hidup kamu pasti sedih banget. Coba aja satu, kalau nggak enak aku kasih duit balik. Yenwo tersenyum lebar. Hairang menatapnya. Entah kenapa dia mengambil satu. Digigit. Diam. Yenwo menunggu dengan tegang. Lumayan, jawab Hairang singkat. Yes, lumayan katanya. Yenwo menepuk-nepuk udara bangga. Anehnya, bibir Hairang sedikit terangkat, hampir seperti senyum. Tapi dia buru-buru pergi sebelum Yenwo sempat menyadarinya. Sejak malam itu, Yenwo terus menceritakan ke pelanggan lain tentang cowok dingin berjas mahal yang ketemu dia. Sementara itu, Hairang sampai nggak sadar, malam-malam berikutnya memerintahkan supirnya melewati rute yang kebetulan sama. Pak, jalur biasanya kan lewat utara? Tanya supir. Lewat Seongbuk, jawab Hairang pendek. Supir hanya mengangguk, bingung. Setiap lewat, Hairang melirik kios Yenwo. Kadang Yenwo melihat, kadang tidak. Kadang dia memanggil, "Hei, jas mahal!" Hairang berhenti sepersekian detik. Lalu berjalan lagi, pura-pura tidak peduli. Tapi jantungnya selalu berdetak cepat. Ini baru baginya. Sangat baru. Jung Hairang adalah pria yang seluruh jadwal hidupnya terencana. Dari subuh sampai tengah malam, setiap menitnya diatur oleh sekretaris yang paling disiplin di seluruh perusahaan. Namun setelah pertemuan dengan Yenwo, ada satu hal yang tidak bisa ia masukkan dalam jadwal. Perasaan aneh yang membuat dadanya sesak. Hairang duduk di ruangan kantornya yang sangat sunyi. Dikelilingi kaca besar menghadap kota Seoul. Semua terlihat sempurna. Tenang, dingin, seperti dirinya. Tetapi pikirannya jauh dari ruangan itu. Ia memandangi noda kecil di jasnya, bekas percikan minyak yang mengenai dia malam itu. Seharusnya ia sudah membuang jas tersebut. Tapi entah kenapa, ia membiarkannya tergantung di ruang kerjanya. Kenapa aku tidak membuangnya? Gumamnya. Ia menutup mata. Dalam gelap, senyum cerah Yeonwoo muncul begitu jelas. Gila? Apa aku sedang memikirkan orang itu? Hairang berdiri, gelisah. Selama hidupnya, hanya angka dan strategi yang pernah membuat hatinya bergerak. Sekarang, seorang penjual gorengan di pasar malam membuatnya tidak bisa fokus. Telepon berbunyi. Itu sekretarisnya, Shin Ara. Presdir, rapat dengan investor dimulai dalam 2 menit. Hairang menatap layar, lalu menjawab, "Aku terlambat, mulai tanpa aku." "Terlambat? Anda?" Ara terdengar hampir syok. "Apa Anda baik-baik saja?" "Aku baik." Padahal jantungnya kacau. Hairang mengambil mantel. Ara menahan napas. "Anda mau kemana, Presidir?" "Berjalan-jalan." Dan itu jawaban paling aneh dari seorang CEO yang bahkan saat demam pun tidak pernah melewatkan rapat. Pasar malam kembali ramai. Lampu warna-warni berkelip, lagu-lagu jadul dinyalakan oleh pedagang mainan, dan aroma makanan memenuhi udara. Hairang berdiri di ujung pasar, hanya memperhatikan dari jauh. Matanya mencari-cari seseorang. Begitu ia melihat kios gorengan itu, langkahnya berhenti. Jantungnya berdetak lebih cepat. Sesuatu yang dia benci tapi tidak bisa kendalikan. Yeonwoo terlihat sibuk. Wajahnya berkeringat tapi tetap ceria. Ia bercanda dengan anak kecil, memarahi laki-laki mabuk yang ingin utang, dan menahan tawa saat minyak panas meletup. Hairang hanya berdiri, seperti idiot. Seorang ibu-ibu lemat sambil berbisik ke kawannya. Itu bukan anak muda ganteng yang kemarin, yang selalu pakai jas. Yang ganteng tapi jutek itu. Iya, dia kayaknya naksir si Yeonwoo."
Hairang langsung berpura-pura melihat ke arah lain. Terus, apa aku terlihat seperti mengejar seseorang? Tidak mungkin. Tapi kakinya bergerak sendiri menuju kios. Bukan karena sakit, tapi karena malu. Jangan panggil aku begitu. Loh, tapi kan cocok banget. Auramu tuh aku mahal dan aku dingin. Hairang mengetuk meja kayu kecil kiosnya. Aku punya nama. Oh, Hairang akhirnya ngomong lebih dari 2 kata. Siapa namamu? Hairang ingin menjawab, tetapi untuk pertama kalinya dalam hidup, ia gugup. Hairang. Bagus, tapi aku tetap panggil kamu Jas Mahal. Lebih lucu. Hairang menutup mata mencoba menenangkan diri. Boleh aku pesan 1 paket gorengan? Yonu mendekat, tersenyum jahil. Biasanya orang kaya jijik loh makan beginian. Aku bukan jijik. Aku hanya tidak terbiasa. Kalau gitu kamu harus latihan. Nih. Yonwoo menyodorkan gorengan panas. Cobain yang ini, paling enak dan paling murah. Itu promosi yang buruk. Haha, kamu lucu juga kalau ngomel. Hairang mendadak hilang kemampuan bicara. Saat Hairang menggigit gorengan panas itu, Yonwoo memperhatikannya. Enak? Enak? Ye. Aku bilang enak, bukan lumayan. Hairang menatapnya. Tingkatkan promosi. Yonwoo tercengang. Loh, Jas Mahal kasih kritik pedas. Seharusnya kamu bilang, paling enak seseul, bukan paling enak dan paling murah. Murah membuatnya terdengar seperti tidak berharga. Yonwoo terdiam sebentar. Wajahnya berubah lembut. Kamu tahu, tidak semua orang bisa beli gorengan. Ada yang datang bukan buat makan, tapi buat merasakan kehangatan. Hairang menatap Yonwoo lama. Kalimat itu menusuknya. Ia tidak pernah memikirkan hal seperti itu. Tidak ada orang dalam hidupnya yang berbicara dengan tulus. Hanya Yonwoo, penjual gorengan, yang membuatnya merasa hangat. Dan itu berbahaya. Saat Yonwoo sibuk menyiapkan pesanan, seseorang berlari menabraknya dari belakang. Kya! Yonwoo hampir jatuh. Refleks, Hairang menangkap pinggangnya. Waktu seolah berhenti. Yonwoo berada sangat dekat. Aroma tepung, minyak, sabun murah dari celemeknya, dan kehangatan tubuhnya membuat Hairang kehilangan fokus. Maaf, hampir jatuh, bisik Hairang. Yonwoo menatap wajahnya. Hanya sejengkal dari wajah Hairang. Oh, pipi Yonwoo memerah. Tangan Hairang bergetar sedikit. Ia buru-buru melepaskannya. Terima kasih, gumam Yonwoo sambil membenarkan rambut rusaunya. Hairang membersihkan kerajasnya untuk menyamarkan wajahnya yang memanas. Berhati-hatilah. Kamu khawatir? Tidak, aku hanya tidak ingin kejadian seperti itu merusak reputasimu sebagai penjual gorengan. Ya ampun, alasanmu jelek banget. Yonwoo tertawa keras. Hairang merasa kehabisan oksigen. Setelah selesai makan, Hairang meninggalkan kios dengan wajah datar seperti biasa. Padahal, dadanya berputar-putar. Yonwoo menatap punggungnya yang menjauh. Dasar Jas Mahal, tapi manis juga ya. Di tempat lain, Hairang berjalan cepat sambil mengusap dada. Kenapa jantungku berdebar seperti ini? Apa yang dilakukan wanita itu padaku? Ini tidak normal. Untuk pertama kalinya, CEO sedingin es itu merasa takut pada satu hal. Namun, tidak sebuah orang senang melihat Hairang sering lewat pasar malam. Di suatu sudut, seorang pria berhoodie hitam memperhatikan mereka. Ia menggenggam ponselnya erat. Jadi, CEO besar Frostling sering datang ke kios murahan itu. Ia tersenyum liring.
Ini akan menarik. Pria itu memotret Hairang dan Yenwo dari jauh. Sebuah rencana kelam mulai tumbuh. 3 hari berlalu sejak kejadian jatuh itu, tetapi Hairang masih merasakannya dengan jelas. Cara Yenwo menatapnya, ketawa lebarnya, wajahnya yang memerah, semua berputar-putar di kepala. Setiap sore, setelah rapat-rapat beratnya, Hairang selalu berdiri di depan kaca kantor, memandang jauh ke bawah kota. Dulu, pemandangan itu membuatnya merasa berkuasa. Sekarang entah kenapa, terasa kosong. Hairang menyentuh dadanya. Ada yang salah denganku, gumamnya. Shin Ara, sekretarisnya memperhatikan. Presdir, Anda tampak resah? Apa perlu saya panggilkan dokter pribadi? Tidak, tapi aku menginginkan kau mencari tahu sesuatu. Apa itu? Hairang terdiam jauh lebih lama daripada biasanya, lalu berkata, cari tahu jam buka pasar malam Seongbuk dan kios gorengan di ujung barat. Ara terpaku. Presdir, Anda ingin jadwal seorang penjual gorengan? Tidak, aku hanya membutuhkan informasi rute agar supir tidak salah jalan lagi. Tapi Ara sudah melihat pipi Hairang yang sedikit memerah. Ia langsung tahu, CEO sedingin es itu sedang jatuh cinta. Ara menutup mulut agar tidak tertawa. Di pasar malam, Yenwo sedang mengaduk adonan. Oni, cowok jas mahal itu belum datang lagi. Tanya tetangga kiosnya, Ajuma Kim. Jangan panggil dia begitu. Ohoho, berarti kamu suka? Apa sih? Dia cuma pelanggan. Pelanggan yang mukanya kayak pangeran beku itu, Ajuma Kim terkekeh. Yenwo memasukkan gorengan ke minyak sambil memikirkan Hairang. Kenapa dia tidak muncul 2 hari ini? Apa dia sibuk? Apa dia lupa? Lalu Yenwo menggeleng cepat. Aku kenapa mikirin dia sih? Cih! Di saat yang sama, satu pelanggan laki-laki bertopi datang. Oni, paket gorengan biasa. Oke, tunggu ya. Laki-laki itu menatap Yenwo intens. Kamu cantik malam ini. Yenwo langsung berkeringat dingin. Maaf, kamu siapa? Orang yang memperhatikanmu. Senyum laki-laki itu aneh. Yenwo merasa tidak nyaman. Hairang tiba di pasar malam saat itu juga. Gayanya tetap sama, jas, rapi, dingin. Tapi langkahnya sedikit lebih cepat malam ini, seperti terburu-buru. Saat ia sampai di kios, ia melihat Yenwo sedang didekati oleh pria bertopi itu. Bahu Yenwo terlihat tegang. Kenapa tegang begitu? Tanya pria itu sambil mencondongkan tubuh. Yenwo mundur. Aku sedang bekerja, tolong jangan ganggu pelanggan lain. Aku cuma nanya, ramah dong. Tangan pria itu hampir menyentuh celemek Yenwo, dan saat itu, lepaskan. Pria itu menoleh. Hairang berdiri di sana, tatapannya tajam, penuh ancaman halus. Suasana langsung berubah, dingin. Siapa kamu? Pria itu menantang. Orang yang tidak suka melihat hal seperti ini. Pria itu mendecak. Ngapain sok pahlawan? Dia cuma penjual gorengan. Yenwo menegang. Sedikit tersakiti. Hairang melangkah jauh. Arah auranya berubah. Dingin, berbahaya. Dan kamu hanya sampah jalanan yang berani mengganggunya. Pria itu menggertakkan gigi, tapi mundur ketika melihat tatapan Hairang. Itu tatapan seorang predator. Awas kamu ya, pria itu mendesis sebelum pergi. Yenwo menatap Hairang. Kamu kenapa galak banget? Karena aku tidak suka orang menyentuhmu sembarangan. Yenwo terdiam. Hatinya berdetak lebih cepat. Yenwo mengusap celemeknya gugup. Terima kasih. Kamu datang di saat yang tepat. Hairang menatapnya lama. Kalau seseorang mengganggumu lagi, beritahu aku. Kenapa kamu peduli? Aku tidak tahu. Kejujuran yang keluar tanpa filter. Yenwo tersenyum kecil.
Kamu lucu kalau bingung. Jangan panggil aku lucu. Hairang mengerjap. Tawanya, suara itu membuat Hairang lupa bernapas. Setelah itu, Hairang memesan gorengan seperti biasa. Tapi hari ini, Yeonwoo menambah porsi tanpa bilang. Ini porsinya banyak. Bonus! Karena kamu menyelamatkanku. Aku tidak membutuhkan bonus. Kamu butuh. Biar kamu balik lagi besok. Hairang terdiam. Dan kemudian, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, pipinya memerah karena wanita. Di sudut gelap, pria bertopi tadi memperhatikan mereka sambil menggigit bibir. Jadi itu dia, pria kaya yang dekat dengan Yeonwoo. Ia membuka ponselnya, memperbesar foto Hairang. CEO besar, ini akan sangat menguntungkan. Ia terkekeh. Dan Yeonwoo, kau akan jadi jalanku masuk. Keesokan harinya di kantor, sesuatu yang luar biasa terjadi. 1. Hairang datang 10 menit lebih pagi. 2. Dia memuji laporan Ara tanpa suara ketus. 3. Dia tersenyum kecil saat melihat kopi pagi. Ara hampir jatuh dari kursi. Presiden, apakah Anda jatuh cinta? Hairang tersedak kopi. Jangan omong kosong. Tapi wajah Anda bersinar, aura Anda hangat. Salah, AC kantor rusak. AC kantor tidak pernah rusak. Hairang menatapnya tajam. Ara mengangkat tangan. Baik-baik, saya tidak tanya lagi. Tapi dalam hati, Ara tahu. Ada seseorang yang mengubah CEO sedingin es itu. Malamnya, Hairang kembali ke pasar. Yeonwoo masih bekerja keras, rambutnya berantakan, tapi senyumnya tulus. Hairang memperhatikannya dari jauh sebelum mendekat. Jas mahal. Berhenti panggil aku begitu. Kalau gitu, kasih nama panggilan lain dong. Aku tidak butuh nama panggilan. Yeonwoo tertawa. Aku tahu, tapi aku suka panggil kamu begitu. Hairang menghela napas. Kenapa kamu begitu ceria? Karena hidup lebih indah kalau ketawa. Bahkan di saat sulit. Tentu saja. Hairang terdiam. Begitu sederhana, tapi terasa seperti tamparan bagi seseorang yang hidup dalam dingin dan kesepian. Saat Yeonwoo sibuk menggoreng, Hairang memandangi tangannya yang cekatan, caranya tersenyum pada pelanggan, caranya tidak pernah menyerah meski lelah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Hairang membayangkan sesuatu yang tidak rasional. Bagaimana jika dia berada di dunia yang sama dengan Yeonwoo? Bagaimana jika dia bisa melindungi gadis itu? Bagaimana jika dia bisa tersenyum seperti dia? Saat Yeonwoo menoleh, mata mereka bertemu. Kamu kenapa lihat aku terus? Tidak ada? Kamu suka aku? Tidak. Tapi kamu datang setiap malam. Kamu peduli kalau aku diganggu cowok? Kamu marah kalau aku dekat cowok lain? Jadi, kamu sangat tidak suka aku. Maksudmu apa? Kayaknya kamu suka aku. Hairang menegakkan diri, menahan napas. Dan jantungnya jatuh ke perut saat Yeonwoo tersenyum manis. Saat suasana mulai hangat, tiba-tiba, bruk! Gerobak gorengan Yeonwoo goyah. Kakinya tersandung genangan air, tubuhnya hampir terjatuh ke arah wajan minyak panas. Yeonwoo berteriak. Dan Hairang, tanpa berpikir, melompat, menariknya menjauh. Wajan terguling. Minyak panas tumpah ke lantai dan meledak kecil. Semua orang berteriak panik. Hairang memeluk Yeonwoo erat,
menutupi tubuhnya dari pecahan logam dan panas. Hairang, lenganmu! Yeonwoo melihat luka bakar kecil. Hairang menggertakkan gigi. Aku tidak apa-apa. Kamu bohong! Hairang justru memeluknya lebih erat. Selama kamu selamat, itu cukup. Yeonwoo membeku. Kata-kata itu, kehangatan itu, perlindungan itu, semua membuat jantungnya bergetar hebat. Orang-orang kagum. Beberapa berbisik, wah, cowok itu luar biasa. Dia rela terluka karena penjual gorengan itu. Yeonwoo memandang Hairang dengan mata berkaca-kaca. Kamu kenapa melakukan itu? Hairang menatapnya lembut. Untuk pertama kalinya. Karena aku tidak ingin kehilanganmu. Yeonwoo terdiam. Hatinya runtuh. Jas mahal. Hairang. Hairang. Yeonwoo nyaris menangis. Hairang memegang pipinya. Namun tepat saat itu, klik. Dari kejauhan seseorang memotret mereka. Laki-laki bertopi. Dengan senyum licik. Hujan turun tipis malam itu membuat lampu-lampu pasar malam terlihat berpendar seperti bintang-bintang kecil. Gerimis bukan sesuatu yang disukai Jiwon. CEO itu benci lantai basah, baju lembab, dan udara lembab yang membuat rambutnya sulit ditata. Tetapi entah kenapa, malam ini ia tetap memaksa supirnya berhenti di tempat yang sama seperti sebelumnya. Di depan tenda sederhana itu. Di depan wajan besar berisi minyak panas yang berdesis. Di depan gadis penjual gorengan yang penuh tawa dan cahaya. Ayla. Ketika langkah Jiwon mendekat, ia sempat berhenti sejenak. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Jika sebelumnya ia datang karena rasa penasaran dan keheranan, kini ada dorongan lain yang tak ia mengerti. Dorongan halus yang menariknya kembali, seperti magnet yang tak bisa ia lawan. Ayla yang tengah sibuk meniriskan tahu isi, menoleh karena mendengar langkah itu. Oh, kamu lagi? Nada suaranya terdengar santai, tapi sorot matanya sedikit terkejut. Mungkin juga senang, namun gadis itu cepat-cepat menyembunyikan ekspresinya. Jiwon merasakan jantungnya sedikit bergetar. Ia tidak mengerti kenapa. Biasanya ekspresi orang lain tidak pernah memengaruhinya. Ia terbiasa dipuji, disanjung, atau ditakuti. Tapi, ditatap oleh gadis sederhana ini, ia justru merasa kikuk. Aku lewat, sekalian beli. Ucap Jiwon singkat, dingin seperti biasa. Terkekeh pelan seolah tidak peduli betapa angkuhnya pria itu. Baik Tuan CEO, mau yang mana? Tahu isi? Tempe mendoan? Atau yang bikin kamu kemarin kepedesan setengah mati? Jiwon mengerjap, sedikit malu teringat kejadian memalukan itu. Apa kamu pikir aku takut pedas? Balasnya defensif. Kamu batuk-batuk 5 menit tanpa berhenti. Jawab Ayla cepat, bak memberi celah. Jiwon memalingkan wajah yang sebenarnya mulai memerah. Itu udara malamnya terlalu dingin. Ayla mencoba menahan tawa, tapi gagal. Ia tertawa begitu keras sampai beberapa pengunjung tenda menoleh. Dan untuk pertama kalinya, Jiwon berpikir suara tawa itu indah. Sambil menggoreng, Ayla mulai bercerita tentang pengalamannya mengejar kuliah sambil membantu ibunya, tentang pasar malam yang selalu pindah-pindah lokasi, tentang pelanggan yang lucu, dan tentang mimpinya membuka kedai gorengan yang lebih besar suatu hari nanti. Gorengan ini mimpi kecilku, katanya sambil menahan wajan agar tidak tergeser angin. Orang mungkin lihatnya cuma makanan pinggir jalan, tapi aku ingin buat tempat yang nyaman, bersih, dan bikin orang betah. Jiwon mendengarkan, yang sangat jarang ia lakukan. Biasanya ia memotong, menghakimi, atau mengalihkan pembicaraan ke hal-hal penting. Tapi sekarang ia hanya diam. Kenapa kamu diam? Tanya Ayla mengangkat alis. Jiwon merenung sejenak. Tidak ada yang perlu dipotong. Ayla tertegun sedikit. Itu kalimat paling manis yang pernah kamu bilang. Jiwon mengerjap cepat. Aku bukan sedang manis. Tentu. Ayla tersenyum geli. Ia tidak tahu kenapa pipinya terasa panas. Hujan makin deras. Ayla memajukan tubuhnya sedikit, melindungi wajan dari percikan air. Sementara itu, tenda kecilnya mulai bocor di beberapa bagian.
air menetes dari sobekan plastik biru di atas kepala mereka. Astaga, harusnya aku tambal ini kemarin, keluh Ayla. Jiwon melihat tetesan air yang jatuh tepat di dekat kotak uang Ayla. Tanpa berpikir panjang, ia melepas jas mahalnya yang harganya mungkin setara modal tenda itu dan mengangkatnya ke atas, menahan tetesan air agar tidak membasahi meja. Ayla terperangah. Heh, jas itu mahal kan? Benda bisa diganti. Jiwon jawab cepat. Matanya fokus menahan air, seolah itu urusan paling penting di dunia. Tapi, jangan bergerak, minyaknya berbahaya kalau kena air. Nada suaranya dalam, tegas, dan sama sekali tidak menunjukkan kesan CEO dingin seperti biasanya. Ayla menatapnya, lebih lama dari yang ia sadari. Ada perasaan aneh, sehangat wajan gorengan, dan senyaman aroma tahu isi yang baru matang. "Kenapa kamu baik banget hari ini?" tanya Ayla akhirnya. Kalimat itu menampar Jiwon lebih keras dari hujan. Baik. Dirinya, ia tidak pernah mendengar kata itu di perusahaan. Karyawan melihatnya sebagai robot perfeksionis yang kejam. Komisaris menganggapnya ambisius dan tak punya hati. Ibunya bahkan jarang memujinya. Tapi Ayla melihatnya beda. Padahal mereka baru bertemu 3 kali. "Aku hanya tidak suka melihat yang tidak efisien," jawab Jiwon gugup, berbohong pada dirinya sendiri. Ayla tersenyum lembut. "Kalau begitu, terima kasih sudah menjadi tidak efisien malam ini." Jiwon hampir kehabisan nafas. Ketika hujan berhenti, pasar malam mulai sepi. Beberapa pedagang menurunkan tenda. Lampu-lampu kuning perlahan dipadamkan. Ayla mulai membereskan barang, tapi Jiwon mencegahnya. "Tunggu, aku bantu." Ayla mengangkat alis tinggi. "Seorang CEO mau bantu aku angkat wajan berlemak ini? Wajan tidak membuatku takut. Kemarin kamu takut pedas. Itu beda." Ayla menertawakannya lagi. Tawa itu selalu terdengar seperti musik. Saat mereka mengangkat wajan besar bersama-sama, tangan mereka bersentuhan. Hanya sepersekian detik, tapi keduanya terdiam. Ada sesuatu yang mengalir. Cepat, hangat, berbahaya, dan tidak bisa dihentikan. Jiwon menelan ludah. Ayla memalingkan wajah. Saat semua selesai dibereskan, Ayla mengambil 1 bungkusan kecil. "Nih buat kamu." Jiwon menatap bungkusan itu seolah itu benda suci. "Ini apa?" "Aku bikin gorengan yang tidak terlalu pedas. Aku pikir kamu mungkin suka." Jiwon membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Ayla melanjutkan, suaranya lebih pelan dari biasanya. "Terima kasih sudah bertahan di bawah hujan bersamaku." Jiwon tidak tahu harus menjawab apa. Dunia bisnis tidak mengajarkannya bagaimana menghadapi kalimat seperti itu. Saat ia hendak pergi, Ayla berteriak kecil, "Hei, Jiwon!" Ia menoleh. Ayla mengangkat 1 jari. Senyumnya nakal namun manis. "Kalau kamu lewat sini lagi, bukan karena urusan efisiensi kan?" Jiwon terpaku. Tak bisa berbohong. Tak mampu berkata, takut pada jawabannya sendiri. Dan sebelum ia sempat menjawab, Ayla menutup tenda dan melambai, meninggalkan Jiwon berdiri sendirian dengan dada yang anehnya terasa penuh. Panas, tidak nyaman, tetapi juga menyenangkan. Dan tanpa ia sadari, di tengah pasar malam yang redup, ia baru saja jatuh cinta sedikit lebih dalam. Sudah 3 hari sejak hujan malam itu, sejak Jiwon membantu Ayla menahan bocornya tenda, sejak tawa itu melekat di benaknya. Dan anehnya, setiap pagi setelah bangun tidur, ia langsung memikirkan satu hal. Apakah Ayla buka hari ini ya? Ia menggelengkan kepala kuat-kuat, mencoba menghapus bayangan gadis itu. Ia masih seorang CEO. Ia punya rapat dengan dewan direksi. Ia punya tanggung jawab besar. Ia tidak boleh didistraksi oleh gorengan. Namun nyatanya, saat ia duduk di ruang rapat, tatapannya sesekali melayang ke ponselnya, ke jam, ke jendela, seolah-olah di luar sana, pasar malam sudah menunggunya. "Direktur Jiwon?" Jiwon tersentak. Pak Choi, salah satu komisaris, menatapnya dengan kening berkerut. "Kami menunggu pendapat Anda mengenai proposal merger ini." Jiwon mengerja perlahan. Ini bukan dirinya. Ia tidak pernah hilang fokus dalam rapat. Ia terkenal robotik,
presisi, tidak pernah alpa, tidak pernah goyah. Jiwon merendahkan suaranya, mencoba terlihat dingin seperti biasanya. Aku setuju dengan opsi kedua, proyeksi profitnya lebih stabil. Komisaris lain mengangguk kagum. Namun di balik tatapan mereka yang hormat, Jiwon merasa kosong. Sejak kapan orang lain terasa jauh, sementara satu gadis sederhana terasa begitu dekat? Malamnya, Jiwon memaksa supiannya mengantar ke pasar malam lagi. Namun, saat ia tiba, tenda biru Ayla tutup, lampu-lampu padam, mejanya kosong. Napasnya tercekat. Dia tidak buka? Ia mengelilingi area kecil itu, memastikan ulang. Tidak ada aroma gorengan. Tidak ada suara tawa Ayla. Tidak ada topi kecil lucu yang biasanya ia pakai. Kenapa aku merasa khawatir? Gumam Jiwon mengusap wajahnya frustrasi. Ia bahkan tidak punya nomor gadis itu. Tidak tahu alamatnya, tidak tahu cara menghubungi. Ia tiba-tiba sadar bahwa Ayla adalah misteri kecil yang masuk ke hidupnya tanpa memberi jalan untuk diikuti. Sambil berdiri di bawah lampu kuning yang remang, Jiwon merasakan sesuatu menusuk dadanya. Ketakutan, kekhawatiran, dan kehilangan. Perasaan yang seharusnya tidak boleh dimiliki seorang CEO dingin sepertinya. Keesokan harinya, saat ia baru tiba di kantor, pintu lift terbuka dan seseorang yang sudah lama tidak ia lihat berdiri di sana. Seorang wanita cantik, elegan, mengenakan gaun mahal. Dengan senyum yang telah dipoles selama bertahun-tahun, manis tetapi penuh perhitungan. "Hai Jiwon." Jiwon terdiam. Darahnya dingin. "Kau kembali?" Wanita itu tersenyum. "Apa aku terlalu cepat datang? Kita masih tunangan kan?" Jiwon langsung tegang. "Eunji, kita sudah putus. Tapi ayahku bilang kita bisa bicarakan ulang." Ia melangkah masuk ke lift bersama Jiwon. "Aku rindu padamu." Jiwon memalingkan wajah. "Aku tidak merindukanmu." Eunji tertawa pelan. Kau tidak pernah berubah. Masih dingin, masih keras kepala." Jiwon tidak menjawab. Di kepalanya, nama lain muncul. Ayla. Eunji memiringkan kepala, memperhatikan gelagat Jiwon. "Kau sedang memikirkan seseorang?" Jiwon tidak bereaksi. Tapi diamnya justru memberi jawaban. Eunji mengangkat alis. "Siapa dia?" Jiwon mendengus. "Bukan urusanmu." Eunji menahan pintu lift sebelum tertutup. "Kalau kau punya seseorang, aku akan menemukannya." Nada suaranya berubah. Tidak lagi lembut, tidak lagi manis. Ada ancaman halus di sana. Di pasar malam, Ayla masih tidak buka malam berikutnya. Jiwon datang lagi. Dan datang lagi. Pada malam ketiga, ia akhirnya melihat tenda itu dibuka. Napasnya lega, lebih daripada yang ia mau akui. Namun, ketika Ayla melihatnya datang, gadis itu langsung menunduk. Ia terlihat berbeda. Lelah, pucat, dan habis menangis. Jiwon langsung mendekat lebih cepat dari langkahnya biasanya. "Ada apa denganmu?" Ayla mencoba tersenyum, tapi bibirnya bergetar. Aku baik. Kau tidak terlihat baik." Jiwon jarang peduli pada ekspresi orang. Tapi untuk Ayla, matanya memperhatikan setiap detail kecil. Lingkar mata yang gelap, gelisah di jemarinya, gerakan tangannya yang lebih lambat. "Kalau ada masalah, kau bisa bilang padaku." Ayla menatap Wajan, bukan Jiwon. "Masalahku bukan urusanmu." Jiwon tersentak. Kata itu menusuk lebih tajam dari kritik para komisaris. Namun ia tidak marah. Ia sedih. "3 hari kau tidak datang. Aku kira kau sudah lupa tenda ini." "Aku tidak mungkin lupa." Keduanya terdiam, hanya suara minyak berdesis. Ayla menghela napas panjang. "Aku tidak buka karena ada seseorang yang datang ke rumahku." Jiwon tegang. "Siapa?" Ayla menggigit bibir. "Seorang wanita. Cantik sekali. Elegan.
mengenakan gaun mahal. Aku bahkan tidak pantas berdiri di dekatnya. Jiwon menelan ludah. Eunji? Kau mengenalnya? Ayla memperhatikan warna pucat di wajah Jiwon. Aku sudah mendebaknya. Dia dulu tunanganku. Ayla menundukkan kepalanya. Waktu itu Jiwon tidak bisa menjelaskan bahwa Eunji bukan bagian hidup Jiwon lagi, bahwa ia sudah lama pergi, bahwa ia tidak menginginkannya kembali. Tapi Ayla memotong lebih dulu. Aku tidak mengerti kenapa tunanganmu datang kepadaku. Dia bilang... Ayla berhenti, suaranya bergetar. Orang seperti kamu tidak layak dekat dengan pria sekelas dia. Jiwon mengepalkan tangan. Napasnya berat. Matanya gelap. Itu bukan kemarahan biasanya. Itu kemarahan yang lahir dari perlindungan. Aku akan bicara dengan Eungji. Tidak perlu. Dia benar. Tidak. Dia salah. Ayla memaksakan senyum. Aku hanya penjual gorengan, Jiwon. Kau seorang CEO. Dunia kita berbeda. Dan aku tidak mau dunia itu menyakitiku. Jiwon mendekat selangkah. Mereka hanya berjarak setengah lengan. Ayla, aku tidak peduli dunia mana kau berasal. Ayla menatap mata Jiwon. Masalahnya... Ayla tersekik. Dunia tempat kau berasal sudah mulai mengejarku. Jiwon terdiam. Ayla memalingkan wajah, menahan tangis. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Jiwon yang selalu bisa mengendalikan apapun, tidak tahu harus melakukan apa. Hujan turun lagi malam itu. Bukan gerimis lembut seperti sebelumnya. Namun deras, seakan langit sedang menumpahkan segala beban yang dipendamnya. Lampu-lampu pasar malam tampak kabur di balik tirai hujan, dan para pedagang mulai menutup tenda lebih cepat. Ayla berdiri di balik tenda birunya, memandangi wajan yang sudah ia matikan apinya. Tangannya bergemetar saat ia melipat tisu minyak, tapi bukan karena dingin. Kata-kata Eunji, wanita yang bahkan ia tidak kenal masih menghantam hatinya seperti badai yang tidak berhenti. Orang seperti kamu tidak layak berada di dekatnya. Bagaimana ia bisa lupa? Aylanya nunduk, isakan kecil lolos dari bibirnya. Sampai suara langkah cepat menembus hujan. Ayla! Gadis itu mendongak. Jiwon berlari menuju tenda, jasnya basah, rambutnya menempel di keningnya. Seolah hujan tidak artinya sama sekali dibandingkan ketakutannya menghilangkan Ayla. Kenapa kamu masih di sini? Ini hujan deras. Suara Jiwon terdengar cemas. Lebih cemas daripada yang pernah Ayla dengar darinya. Ayla cepat-cepat menyeka matanya. Aku baru mau tutup. Jiwon masuk ke bawah tenda, napasnya terengah-engah karena berlari. Aku mencari kamu sejak tadi. Aku tidak suka kalau aku tidak tahu kamu baik-baik saja. Ayla menunduk, terpukul oleh ketulusan yang tidak ia harapkan. Kita bicara, ucap Jiwon dengan keras. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Ada. Ada banyak. Aku tidak ingin jadi masalah. Kamu tidak pernah jadi masalah. Kemudian ia menambahkan pelan, hampir berbisik. Masalahnya aku tidak ingin kau menjauh. Ayla terdiam. Tubuhnya seolah membeku. Unji datang ke rumahku, ucap Ayla lirih. Jiwon mengangguk tegang. Aku tahu. Dia bilang, aku tidak pantas untukmu. Jiwon menahan marah yang membara di dadanya. Kau tidak usah dengarkan dia. Ayla memutar wajah. Matanya berkaca-kaca. Bagaimana kalau dia benar? Dunia kalian seperti langit dan bumi. Lalu apa? Jiwon menatapnya dalam. Kalau aku memilih bumi? Ayla membeku. Hujan mengguyur sisi luar tenda deras, menciptakan suara yang menelan seluruh dunia. Namun di dalam tenda itu, suara napas mereka terasa seperti satu-satunya yang ada. Dunia CEO, lanjut Ayla pelan. Kejam, Jiwon. Dan aku tidak punya kekuatan untuk masuk ke sana. Kamu tidak harus masuk ke sana.
Biar aku yang keluar. Ayla menggeleng cepat. Tidak seenak itu. Keluargamu, reputasimu, perusahaanmu, semua tidak akan menerimaku. Aku tidak peduli. Itu kebohongan, potong Ayla dengan suara gemetar. Kau peduli, dan kau harus peduli. Jiwon tidak bisa membantah. Karena Ayla benar. Dunia yang ia jalani penuh dengan politik, tekanan, dan skandal. Setiap langkahnya diawasi. Dan Ayla, seorang gadis sederhana yang hanya ingin hidup damai. Namun justru itulah yang membuat Jiwon semakin ingin melindunginya. Ada hal lain, ucap Ayla akhirnya. Suara itu begitu pelan, seperti pengakuan yang diseret dari luka lama. Jiwon menegakkan tubuh. Apa? Ayla memejamkan mata sejenak sebelum menjawab. Aku punya masa lalu yang tidak terlalu indah. Jiwon tidak bergerak, tidak menghakimi, hanya menunggu. Ayla melanjutkan, suaranya pecah. Ayahku dulu terlibat hutang yang besar. Kami sering dikejar penagih hutang. Aku sering pindah tempat tinggal. Sering bekerja keras untuk melindungi ibu. Orang seperti aku tidak pantas masuk ke hidupmu. Hening panjang. Jiwon menatapnya lama, lalu berkata dengan suara sangat pelan, nyaris seperti luka yang ia buka sendiri. Aku juga punya masa lalu yang tidak indah, Ayla. Ayla menatapnya, bingung. Kau pikir aku tidak punya kekacauan? Jiwon tersenyum pahit. Ayahku meninggal saat aku masih kecil. Ibuku menikah lagi dengan seseorang dari keluarga konglomerat. Mereka membesarkan aku bukan dengan cinta, tapi dengan tekanan, dengan tuntutan kesempurnaan, dengan ancaman kalau aku gagal, aku tidak dianggap keluarga. Ayla terdiam. Ia tidak pernah membayangkan pria setenang dan sedingin Jiwon menyimpan luka sedalam itu. Jadi jangan bilang kamu tidak pantas untukku, ucap Jiwon. Kita berdua sama-sama punya luka. Bedanya, kamu berani bertahan. Itu yang membuat kamu lebih kuat dariku. Ayla mengutup mulutnya, menahan isak. Dan lalu, tanpa ia sadari, Jiwon mengangkat tangannya. Perlahan. Ragu, namun tetap bergerak. Jari-jarinya menyentuh pipi Ayla, menyeka sisa air mata yang belum kering. Ayla terkejut. Jiwon biasanya menjaga jarak. Kaku, dingin. Tapi sentuhan kali ini hangat. Satu hal lagi, kata Jiwon dengan suara bergetar. Unji akan kuurus. Keluargaku akan kuhadapi. Bahkan seluruh dunia kalau perlu. Ayla menatapnya, terkejut oleh intensitas itu. Kenapa? Gumam Ayla. Aku tidak tahu, jawab Jiwon jujur. Tapi setiap kali aku melihatmu, aku ingin tetap tinggal. Ayla memalingkan wajah, matanya kembali panas. Jiwon, jangan membuatku berharap sesuatu yang tidak bisa kau jaga. Aku berjanji, aku akan menjaganya. Janji itu berat. Aku lebih berat. Ayla memukul lengan Jiwon pelan. Bukan begitu maksudku. Jiwon menatapnya tanpa berkedip. Mereka berdiri sangat dekat. Begitu dekat hingga Ayla bisa mendengar napas Jiwon yang derat. Begitu dekat hingga suara hujan terasa jauh. Untuk pertama kalinya sejak pertemuan mereka, perasaan itu tidak lagi samar. Bukan lagi tanda kecil. Bukan lagi rasa penasaran. Ini sesuatu yang nyata. Dan sesuatu yang tidak bisa ditolak. Namun tepat saat ketegangan itu mencapai titik paling rapuh, seseorang memanggil dari luar tenda. Jiwon? Jiwon dan Ayla serentak menoleh. Hujan deras di luar tidak mengaburkan siluet elegan yang berdiri dengan payung hitam mahal. Unji. Dengan tatapan tajam yang menusuk seperti pisau. Dan di sampingnya, seorang pria tinggi, berpakaian rapi,
membawa map tebal. Sekilas wajahnya terlihat familiar. Ayla memucat. Sangat pucat. Jiwon menahan tegang ketika melihat reaksi Ayla. Ayla, kau kenal dia? Tanya Jiwon pelan. Ayla meraih tepi meja untuk menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Suaranya bergetar ketika menjawab. Dia penagih hutang keluargaku. Jiwon merasakan dadanya mencengkram tajam. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup seorang CEO dingin, ia takut. Takut kehilangan seseorang sebelum sempat benar-benar memilikinya.